Halo, balik lagi sama aku Fauzan. Seperti biasa, kali ini aku mau ngebawain satu pembacaan lagi. Temanya pesan menuju arah perubahan hidupmu. Jadi kira-kira pesan apa yang mungkin perlu kalian dengar sekarang untuk arah perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi sebelum aku lanjut, aku mau jelaskan ini pembacaan sifatnya timeless dan general. Ini bisa resonate, bisa tidak, bisa terbolak-balik, dan kapanpun kalian ketemu video ini, mungkin ada pesan positif untuk kalian ya. Jadi silahkan diambil pesan positifnya saja dari pembacaan ini. Sekarang aku ada 3 file. Kalian bisa pilih ya di antara 3 file ini. Di file 1 ada peaceful resolution. Di file 2 ada compromise, dan di file 3 ada success. Jadi silahkan dipilih menggunakan intuisi kalian ya. Yang mana yang paling menarik hati kalian? Silahkan. Oke, aku rasa cukup. Sebelum aku lanjut ke pembacaannya, untuk kalian yang tertarik untuk personal reading, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ya. Sekarang aku langsung lanjut ke pembacaannya. Sampai ketemu di file 1 ya. Halo file 1. Ini pembacaan untuk file 1 ya. Peaceful resolution, resolusi damai. Aku cek energi kalian sebelum lanjut. Untuk file 1 di sini mungkin banyak orang-orang yang cinta kedamaian, lebih suka tentang hal-hal yang lebih mengarahkan diri ke arah ketenangan ya. Jadi banyak di antara kalian yang tidak suka hal yang rumit-rumit, tidak suka menyusahkan diri. Ketika melakukan sesuatu lebih fokus ke solusi daripada masalah di sini. Banyak orang-orang yang seperti itu. Terus ada juga beberapa di sini pecinta keadilan. Jadi kalau kayak kalian ngelihat sesuatu yang kurang adil, kalian bisa gampang ke-trigger di sini ya beberapa. Ada juga yang beberapa yang mungkin murah senyum. Jadi kalau kayak dengan siapapun kalian di sini murah senyum, tidak jutek gitu sih. Entah ketemu orang baru atau ketemu sahabat. Itu yang aku rasakan dari energi kalian file 1. Kita langsung lanjut ke tarot. Pesan menuju arah perubahan hidupmu untuk file 1. Kita cek saja langsung ya. Sini ada peaceful resolution, resolusi damai. 9 of Wands, oke. Oops. The Fool. High Priestess, wow. The Lovers. Queen of Wands, oke. Dan yang terakhir ada Nine of Pentacles. Energi yang cukup baik untuk file 1. Oke, aku langsung lanjut saja untuk file 1. Banyak di sini yang mungkin udah ngerasa lelah atau kayak udah berjuang menghadapi sesuatu, tapi ngerasa sesuatu itu malah kayak makin kesini malah makin jauh. Beberapa di sini. Ada juga yang mungkin berusaha mencari satu awalan baru di sini, satu langkah baru mungkin ya, beberapa di antara kalian. Jadi di sini untuk mengarahkan diri kalian ke arah perubahan yang lebih baik lagi dan yang lebih positif lagi ya. Aku ngerasa di sini ada beberapa pencapaian tentang Nine of Pentacles. Pencapaiannya di sini beberapa tentang keberlimpahan ya, bebas finansial mungkin. Yang aku rasa hal yang perlu kalian ketahui adalah ketika kalian menginginkan sesuatu ada Nine of Wands, mungkin di sini kalian perlu mengecek lagi energi kalian. Apakah kalian di sini benar-benar mengusahakan segala sesuatunya dengan ikhlas di sini? Karena beberapa di sini aku ngerasa kalian keluar dari peaceful resolution ini. Energi damai kalian. Jadi lebih ke arah ambisi atau keinginan yang cukup kuat di sini.
Bahkan ada beberapa ini tentang obsesi juga. Jatuhnya udah beberapa ada yang obsesi di sini dengan impian-impiannya ya. Yang aku dapat ketika kalian melakukan sesuatu, mungkin di sini kalian perlu juga untuk sadar lagi. Apakah di sini self love kalian udah tepat, the lovers? Karena aku ngerasakan di sini banyak yang udah mengorbankan segalanya untuk sesuatu ini. Nine of Pentacles ya. Bukan hanya tentang keuangan, ada juga beberapa ini tentang hubungan percintaan, the lovers. Udah capek memperjuangkan sesuatu, tapi malah kayak sesuatu yang kalian perjuangkan malah tidak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan. Jadi aku kayak diingatkan lagi untuk meningkatkan self love ya untuk kalian di sini. Rasa cinta sama diri sendiri. Jadi bagaimana kalian bisa menggapai impian-impian kalian kalau kayak kalian juga terlalu memaksakan diri kalian. Ingat, diri itu bisa capek nih. Diri kalian itu bisa lelah juga gitu ketika kalian terus-terusan mengeluarkan energi tanpa menerima energi balik. Percaya nggak percaya, kalian bisa capek, depresi bahkan ya, yang paling buruknya di sini gitu. Jadi untuk maju ke langkah yang baru, perubahan yang lebih baru lagi di sini dibutuhkan di sini kemurnian. Jadi kayak kalian harus benar-benar ngosongin lagi nih energi kalian dari beban-beban negatif tadi, the full ya. Ketika memasuki satu siklus baru, di sini kalian harus melepas energi yang sudah tidak sefrekuensi lagi dengan siklus baru itu, agar ketika masuk di sini tidak ada penghalang lagi ya. Jadi pas masuk siklus baru udah benar-benar jadi sosok yang baru, menjadi orang yang baru lagi dari sebelum-sebelumnya sih, itu yang aku rasa. Pesan selanjutnya ada The High Priestess. Ini tentang intuisi. Ya. Ada beberapa juga di sini kalian ingin menjadi sosok yang lebih spiritual lagi mungkin, atau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Jadi mungkin banyak di sini yang berusaha untuk terus-terusan mencoba untuk mendekatkan diri lagi atau beribadah. Nggak perlu khawatir, langkah kalian mungkin ini udah cukup baik ya. Cuman di sini satu pesannya, kalian harus tahu tujuan kalian apa, gitu. Apakah itu benar-benar tulus dari hati atau tidak? Itu yang perlu kalian ketahui dulu dan mungkin perlu kalian koreksi di sini untuk file 1 ya. Jadi ketika kalian ingin meningkatkan spiritualitas kalian, bersihkan dulu niat-niat kalian, karena nih, The High Priestess, intuisi kalian itu mau ditajamin atau mau dibuka, gitu. Jadi di sini third eye chakranya memang mau dibuka, banyak banget ya. Memang untuk kalian mau diarahkan untuk keperubahan itu. Bahkan aku ngerasakan dari High Priestess ini nantinya kalian bakal penuh wawasan gitu. Banyak di antara kalian yang kayak dapat pesan-pesan alam mungkin langsung dari intuisi ya. High Priestess orang yang penuh wawasan tapi kayak cukup tahu aja gitu, The High Priestess ini ya. Jadi kayak berjalan itu biasa-biasa saja tapi penuh dengan pengetahuan-pengetahuan spiritual di sini. The High Priestess menjadi sosok yang lebih anggun lagi gitu sih yang aku rasa ya. Untuk kalian yang mungkin pengen ke arah pernikahan, di sini aku dapat pesannya, kembali lagi seperti tadi ya, berikan cinta yang dalam ke diri sendiri dulu sebelum memberikan cinta ke orang lain atau ke siapapun. Ya. Dari kartu The Lovers, kalau The Lovers-nya upright di sini pasti nih melambangkan hubungan percintaan dengan orang lain. Tapi kalau posisinya kebalik, di sini arahnya self love, cinta ke diri sendiri. Jadi untuk mendapatkan kestabilan itu mungkin di sini kalian memang harus bisa mengenali diri kalian sendiri lebih dalam lagi ya. Untuk beberapa yang mungkin lagi ada masalah untuk percintaan, mungkin ada yang pengen nikah tapi belum ada jalan yang diberikan, atau mungkin kayak masih kehambat aja di sini prosesnya. Mungkin itu yang perlu kalian perbaiki. Terus Queen of Wands, aku dapatnya di sini tentang kalian yang mungkin akan semakin menjadi lebih mandiri lagi sih untuk kedepannya. Karena lewat sesuatu yang kalian usahakan ini, aku ngerasa kayak kalian itu ngebangunnya sendiri. Kalian kerja keras sendiri di sini, kayak tidak bergantung kepada orang lain. Dan aku ngerasa tetap ada sisi positifnya ya, di balik energi kalian yang selalu memaksakan diri tadi, tetap ada sisi positifnya, dimana kalian akan menjadi sosok yang lebih mandiri,
menjadi sosok yang lebih dewasa lagi di sini aku ngerasa. Itu yang aku dapatkan. Jadi kayak di sini perlahan kalian mulai melepas ketergantungan dari orang-orang lain gitu. Bahkan di sini aku ngerasa kebahagiaan kalian tidak kalian letakkan lagi ke orang lain, tapi ke dalam diri kalian sendiri. Dalam kondisi apapun mungkin nantinya kalian bisa lebih bahagia lagi, dan ketika energi kalian seperti itu aku ngerasa kalian bakal siap banget nyambut Nine of Pentacles ini ya. Satu keberlimpahan tadi, dan ini bukan hanya soal keberlimpahan materi ya, secara batin juga, secara emosional aku ngerasa akan semakin tenang lagi di sini. Bakal banyak pencapaian yang akan kalian dapatkan ketika kalian sukses dalam transformasi ini ya. Tapi kalau memang kayak transformasinya gagal, mungkin kalian akan mengulangi siklus itu lagi. Jadi pesan dari aku mungkin kalian boleh untuk terus belajar dan jangan menyerah dalam hal apapun itu. Itu yang aku dapatkan, dan kenali energi kalian yang terdalam ini tadi, peaceful resolution. Gunakan energi ini, kedamaian batin, untuk mewujudkan segala sesuatunya ya. Dan gunakan intuisi kalian untuk mengarahkan diri kalian ke arah yang lebih baik lagi dan lebih positif lagi untuk kedepannya. Jadi aku rasa itu cukup ya untuk pile 1. Untuk pile 1 yang merasa resonate dengan pembacaan ini, silakan jadikan afirmasi positif atau sugesti positif untuk kehidupan kalian. Tapi kalau tidak resonate, mungkin pembacaan ini memang bukan diperuntukkan untuk kalian ya. Jadi ambil pesan positifnya saja. Untuk yang mau personal reading, kalian bisa langsung ke WhatsApp ya, yang ada di deskripsi video ini. Dan aku ucapkan terima kasih untuk pile 1 yang sudah nonton. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya ya. Aku lanjut ke pile 2. See you. Halo pile 2. Ini pembacaan untuk pile 2 ya. Pesan menuju arah perubahan hidupmu ke arah yang lebih baik lagi. Aku langsung cek energi kalian ya, pile 2. Di sini ada compromise. Oke. Untuk pile 2 di sini aku ngerasa banyak orang yang pandai dalam hal kompromi di sini. Jadi kayak ketika menghadapi satu problem di sini kalian bisa menyelesaikan masalah itu dengan banyak banget ide-ide bijaksana sih aku ngerasa seperti itu. Pandai berkompromi di sini. Kalian tidak suka mempersulit keadaan, memperumit keadaan juga. Hampir mirip dengan pile 1, cuman aku ngerasa di sini kayak skill kalian itu lebih ke arah seperti seorang mediator ya, yang mampu menengahi. Itu yang aku dapatkan. Terus untuk pile 2 juga, aku ngerasa orang-orang di pile 2 di sini banyak yang suka dengan kesamarataan atau tidak suka membeda-bedakan antara satu dan yang lainnya. Itu yang aku dapat dari energi kalian. Dan juga entah kenapa intuisi aku ngarahin kayak kalian itu banyak ngelewatin fase yang cukup berat banget di masa lalu, mungkin sampai kalian menjadi sosok yang punya keadilan sebesar ini. Itu yang aku dapat sih dari pile 2. Aku langsung lanjut ke tarot. Untuk pile 2, pesan menuju arah perubahan hidupmu. Pesan menuju arah perubahan hidup untuk pile 2, Wheel of Fortune. Wow. Wheel of Fortune, The Sun. Oke. The Tower. Wow. The Hangman. 4 Mayor Arcana. Wow, pile nomor 2 energinya kencang-kencang. Dan ada apa di sini? Ada Two of Swords. Satu kartu lagi. Kita cek dulu. Four of Pentacles. Oke. Oke. Dari pile 2 ya.
berbicara tentang temanya ini tentang perubahan, dan aku ngerasa ini banyak banget perubahan yang memang sedang terjadi ya. File 2 ada beberapa yang berusaha mempertahankan kestabilan secara keuangan di sini. Dan aku ngerasa ini udah kayak sampai di titik khawatir banget. Karena mungkin ada satu situasi yang tidak bisa diduga-duga di sini tapi tiba-tiba datang, ya. Ada beberapa juga yang sampai bingung nih. The Hangman dan Two of Swords kayak dalam memilih sesuatu. Entah apapun itu ya. Di sini aku dapat pesan Wheel of Fortune. Ini kembali lagi tentang karma. Ketika kalian menginginkan satu perubahan positif dalam hidup, maka perbanyaklah lakukan hal-hal baik, karena Wheel of Fortune ini tentang karma ya, dan takdir baik juga. Ketika kalian menginginkan takdir baik, maka perbanyaklah lakukan hal baik seikhlas dan setulus mungkin. Itu yang pertama. Ketika kalian ngerasa kayak segala sesuatunya tidak bisa kalian kendalikan, maka lepaskanlah gitu. Daripada kalian terus-terus mengendalikan situasi yang terlalu rumit di sini, coba sesekali rileks, berdoa, dan membagikan banyak kebahagiaan ke orang-orang. Misal contoh, keluar rumah aja terus senyumin orang gitu di jalan, atau mungkin keluar rumah ketemu orang, bisa berbagi atau gimana. Intinya tentang kebaikan ya di sini. Itu yang aku rasakan. Dengan seperti itu aku ngerasa sama aja kalian kayak menaruh tabungan kebaikan gitu, dimana semakin banyak tabungan kebaikan kalian, pasti banyak kebaikan juga yang akan datang dalam hidup kalian gitu. Tentang keuangan di sini nggak perlu khawatir. Apapun perubahan yang sedang terjadi dalam karir, dalam keuangan kalian, ada beberapa juga ini situasi yang cukup kompleks. Mungkin di sini banyak hal yang terjadi karena di bottom aku dapat death di sini. Memang ini perubahan yang cukup tidak menyenangkan. Percayalah, di balik rasa sulit itu, kesusahan yang terjadi, pasti ada kebahagiaan gitu. Jadi kayak sesuatu yang dilepaskan atau dihilangkan dari hidup kalian itu terjadi karena di sini kalian ingin didatangkan sesuatu yang lebih baik lagi. The Sun di sini ya energinya. The Sun ini tentang kebahagiaan yang cukup besar, bukan hanya tentang kebahagiaan yang penuh rasa rakus, tapi di sini keberlimpahan yang datang itu yang bisa membuat kalian benar-benar bersyukur di sini dengan apa yang kalian miliki. Itu yang aku rasakan. Jadi ketika kalian merasa kehilangan sesuatu, entah seseorang atau apapun itu di sini, perubahan positif pasti akan datang. Segala sesuatu yang pergi pasti akan digantikan dengan hal yang lebih baik lagi. Itu pasti untuk file 2 ya. Nggak perlu takut intinya di sini. Karena aku ngerasa yang ngehambat energi kalian berputar ke atas dari The Tower ini, Four of Pentacles ya. Berusaha mengontrol, berusaha mengendalikan situasi. Padahal mungkin tidak segala situasi yang bisa kita kendalikan di sini. Terkadang kita juga harus belajar untuk melepaskan apapun itu. Ya, untuk file 2 yang mungkin di sini lagi bingung dalam memilih, tenangkan diri sejenak ya. Di sini ada The Hangman tentang pencerahan. Mungkin kalau kalian cari pencerahan sering lewat ibadah atau mungkin beberapa juga cari pencerahan di tarot di sini. Tetap dengarkan intuisi kalian sendiri, karena di sini pembaca tarot hanya memberikan kalian petunjuk-petunjuk berupa pesan. Untuk tindakan itu adalah hak kalian ya. Jadi pilihlah pilihan yang bijak dari Two of Swords ini. Aku ngerasa kalian lagi kayak di persimpangan jalan, lagi pengen ngambil satu keputusan, tapi masih bingung nih apa yang mau diambil gitu. Nggak perlu khawatir ya. Di sini dengarkan intuisi. Ketika kalian udah ngerasa apa yang kalian pilih itu baik, The Tower di sini akan datang lagi, tapi dalam hal yang positif ya. Bukan The Tower tentang hal yang tidak menyenangkan lagi, tapi perubahan positif pastinya. The Tower tentang perubahan ya. Menuju perubahan yang baik pasti harus ada dulu sesuatu yang mungkin sedikit kacau gitu dalam hidup. Intinya nggak perlu khawatir di sini file 2. Selama kalian bisa untuk menjaga kestabilan diri kalian juga ya.
Four of Pentacle bukan hanya tentang kontrol yang berlebih, tapi ini tentang kontrol yang sehat juga. Jadi ketika kalian bisa mengendalikan emosi, mengendalikan pikiran kalian yang terlalu kesana kesini, atau kalian bisa mengendalikan tindakan kalian yang mungkin sempat impulsif dalam mengambil tindakan di sini. Aku ngerasa ketika kalian berjalan dengan tenang menjalani hidup Wheel of Fortune, ya, keberlimpahan yang cukup besar, ini takdir baik untuk rezeki juga. Ini tentang rezeki, Wheel of Fortune, dan yang terpenting energi kalian compromise, ya. Kalian itu punya sosok yang penuh dengan solusi sih sebenarnya, ya. Itu yang aku dapatkan. Sebenarnya aku ngerasa kalian mungkin udah banyak ngelewatin situasi The Tower ini. Cuman entah kenapa sampai sekarang ini masih banyak yang terlalu khawatir, ya. Mungkin di sini kalian dituntun untuk belajar bersabar, ya. Untuk file 2. Jadi untuk file 2, aku rasa cukup pembacaannya nih. Untuk kalian yang merasa resonate dengan pembacaan ini, kalian bisa jadikan afirmasi positif atau sugesti positif, ya. Tapi kalau tidak resonate, mungkin pembacaan ini bukan untuk kalian. Jadi ambil pesan positifnya saja. Untuk yang merasa tertarik atau terpanggil untuk personal reading, hubungin nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video, ya. Jadi terima kasih banyak nih untuk file 2 yang sudah menonton. Aku lanjut ke file 3, ya. Jadi sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Bye-bye. Halo file 3. Ini pembacaan untuk file 3, ya. Pesan menuju arah perubahan hidupmu ke arah yang lebih baik. Untuk file 3. Ada sukses di sini. Aku cek energi kalian dulu, ya, untuk file 3. Untuk file 3 aku ngerasa banyak di antara kalian yang udah mendapatkan beberapa pencapaian yang cukup besar nih dalam hidup kalian, ya. Ini bisa dalam karir. Mungkin ada beberapa memang yang udah menikah di sini. Ini tentang beberapa pencapaian yang cukup besar yang sudah kalian dapatkan. Dan aku juga ngerasa untuk file 3 di sini beberapa udah dapat pencapaian besar, ya, dan beberapa di sini udah dalam proses menuju itu. Ada beberapa yang udah dapat ini dan ada beberapa yang mungkin lagi dalam proses menuju ini. Itu yang aku dapatkan. Terus di sini aku ngerasa untuk file 3 ini banyak orang-orang yang mungkin selalu melakukan banyak hal positif dalam setiap harinya. Untuk file 3 aku ngerasa nih banyak orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan baik sih, ya, daripada kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh misal kalian lebih fokus sama permasalahan kalian sendiri dan tidak sibuk ngurusin orang lain gitu. Ya. Itu yang aku rasakan dari file 3, ada sukses di sini. Dan ada beberapa juga yang sedang kayak berusaha merasa kesuksesan itu udah datang. Ada beberapa yang kayak mendambakan banget dan kayak feel-nya itu udah dapat gitu. Aku ngerasa ini kalau dalam law of attraction ini udah bagus banget, ya, untuk ngedapatin ini. Dan untuk file 3, aku langsung lanjut ke tarotnya kalau gitu. Untuk file 3, pesan menuju arah perubahan hidupmu. Sukses di sini, ya, kartu utamanya. Kita cek dulu kartu yang lain. Two of Swords, ada kartu dari file 2. Kalau kalian tertarik nonton di sana silahkan, ya. Karena mungkin di sini ada kaitannya sama kartu di file 2. The Devil. Wow. Three of Wands. The World. Oke. Dan ada Seven of Cups. Wow. Yang terakhir ada The Hangman. Oke. Kartu dari file 2 juga atau file 1 tadi, ya. Kayaknya dari file 1 sih, The Hangman tadi.
Kalau ketarik nonton file 1 silahkan juga ya. Sukses. Untuk file 2 di sini banyak yang udah dapat impiannya ya, sukses di sini, dan ada The World juga. Cuman entah kenapa makin kesini malah kalian makin gak tenang nih, The Devil. Banyak yang semakin bingung, bahkan ada beberapa di sini yang mohon maaf semakin banyak impian yang ingin diwujudkan, tapi bingung mau mulai dari mana. Ada Two of Swords, bingung untuk melangkah di sini. Itu yang aku rasakan dari energi kalian ya. Untuk file 3, ketika kalian sudah berada di satu keberlimpahan atau keberhasilan ini, The World tadi ya, mungkin satu yang kalian lupa sekarang, mensyukuri apa yang kalian miliki. Itu yang aku dapat. Ketika kalian bingung ya tentang sesuatu yang mungkin belum kalian miliki, atau ketika kalian bingung tentang sesuatu yang belum ada dalam kehidupan kalian, itu mungkin daripada fokus ke sesuatu yang tidak ada, kenapa kalian tidak bersyukur dengan apa yang kalian miliki? Daripada membandingkan diri kalian dengan sesuatu yang belum ada atau orang lain, mungkin lebih baik kalian membandingkan diri kalian yang sekarang dengan diri kalian yang kemarin. Perkembangan kalian, perubahan kalian di sini aku ngerasa udah cukup baik loh. Untuk file 3, karena aku ngerasa di sini untuk yang udah dapat kesuksesan ini ya, mungkin kemarin-kemarinnya itu banyak yang ngelewatin fase yang berat, tapi sekarang fase-fase berat itu udah pada lepas di sini, dan sekarang malah kalian bingung. Nggak apa-apa sih file 3, menurut aku itu manusiawi ketika kalian berada di fase seperti itu ya. Cuman di sini perlu yang kalian ketahui ya, semakin kalian kayak terobsesi dengan sesuatu impian, percayalah kalian tidak akan tenang. Di sini ada kartu The Devil, malah kalian bisa tertekan banget dengan sesuatu itu. Itu yang aku dapat. Jadi di sini coba belajar, dengarkan kata hati kalian ya, karena ini banyak banget kartu tentang ego. File 3. Selama kalian masih memegang keras ego kalian di sini, aku ngerasa ini malah semakin berat nantinya. Jadi pesan dari aku untuk perkembangan jiwa kalian, ada Three of Wands di sini ya. Mungkin sekarang kalian bisa untuk tidak terlalu melekat dengan sesuatu. Ada beberapa di sini yang mungkin udah mendapat satu pencapaian yang cukup besar, tapi makin kesini malah makin takut kehilangan tentang pencapaian itu. Jadi kayak apa yang kalian miliki, kalian takut yang kalian miliki itu pergi di sini. Beberapa ya. Tidak perlu seperti itu file 3. Satu hal yang mungkin kalian perlu tahu, di dunia ini tidak ada yang abadi. Gitu. Apapun yang kita miliki hari ini, itu bisa lepas kapan aja ketika Tuhan mau itu. Jadi tidak perlu takut tentang apapun ya. Karena di sini aku ngerasa kalian akan berkembang lagi jadi lebih baik kok, secara jiwa kalian ya, secara soul kalian di sini. Atau mungkin karakter kalian yang akan semakin lebih positif dan lebih bijaksana lagi nantinya. Itu yang aku dapat ya. Ada The World di sini, ini berbicara tentang satu keberhasilan juga ya. Seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa yang udah dapat pencapaian ini, ada juga yang belum nih, atau dalam proses. Untuk yang dalam proses di sini mungkin ada yang kayak masih belum tenang tentang proses-proses itu. Bersabarlah karena tidak ada sesuatu yang instan di sini. Aku ngerasa The World ini bukan hanya tentang satu pencapaian yang kayak kita mencapai sesuatu terus kita gelisah, enggak. Ini tentang pencapaian yang ketika kalian mendapatkan itu, kalian bisa bersyukur di sini. Jadi kayak, oh ya udah, aku syukurin aja apa yang aku miliki gitu. Untuk mendapatkan titik ini, di sini yang perlu kalian lepaskan adalah kebingungan kalian di sini ya. Mungkin di sini beberapa dari file 3 masih banyak yang pelin-pelan gitu. Tentang tujuannya apa, tentang mau ngapain lagi habis mendapatkan sukses ini. Nggak perlu takut. Karena aku ngerasa kalian di sini akan selalu dibimbing selama kalian melepas ketakutan dan kekhawatiran kalian di sini ya. Lebih menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena untuk sampai di titik pencerahan The Hangman ini,
Memang kalian harus masuk fase the devil ini dulu sih. Menurutku normal ya, karena siklus kehidupan itu pasti seperti itu. Sebelum bahagia atau sebelum datang pencerahan itu pasti kita dilewati dengan sesuatu yang mungkin kadang tidak menyenangkan dalam hidup. Sampai kita tersadar gitu. Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hidup kita. Untuk perkembangan, demi perkembangan diri kita, dan mungkin itu akan ngarahin kita ke arah misi jiwa kita yang sebenarnya gitu. Untuk file 3 di sini. Dan yang aku rasakan di sini ada beberapa nih. Semakin kalian melepaskan apa yang kalian inginkan, maksudnya melepaskan bukan berarti tidak peduli lagi sama apa yang kalian inginkan ya. Maksudnya kayak lebih menyerahkan semuanya sama Tuhan, lebih membiarkan Tuhan yang mengatur semuanya. Tapi kalian tetap berusaha seperti itu. Malah pada akhirnya yang kalian impikan itu bisa datang melebihi dari ekspektasi kalian. Itu yang aku dapatkan dari sini ya, file 3. Jadi untuk file 3 yang mungkin masih ngerasa bingung mau ngapain, harus apa, ini banyak yang sampai bimbang banget sih dengan situasi-situasinya sekarang. Nggak perlu khawatir, coba ambil waktu sejenak untuk menenangkan diri. Di sini bisa dengan ibadah atau meditasi beberapa. Ketika kalian menenangkan diri sampai di titik hening, pencerahan akan datang sih di sini. The Hangman ya. Intinya di sini belajar untuk melepaskan kemelekatan dari sesuatu apapun itu yang bikin kita jadi tidak tenang. Itu sih untuk file nomor 3 ya. Aku rasa cukup pembacaannya untuk file 3. Untuk yang merasa resonate, kalian bisa jadikan afirmasi positif. Tapi kalau tidak resonate, mungkin pembacaan ini bukan untuk kalian. Dan kalian bisa cek di file lain mungkin ya. Jadi ambil pesan positifnya aja untuk yang udah nonton ini. Untuk yang mau personal reading juga, kalian bisa hubungin WhatsApp aku yang ada di deskripsi video. Jadi terima kasih banyak nih untuk yang sudah menonton. Aku akhiri dulu ya videonya. Sampai ketemu di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.